Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." katanya lagi, Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Yang dicampakkan dan berbuah. Renungan oleh Romo Alexander Teguh Okarm. Sahabat Cafe Rohani, pernahkah Anda berpikir bahwa pohon-pohon besar dengan batang yang kokoh dan daun yang rindang ternyata berasal dari biji yang amat kecil? Biji itu nantinya akan tumbuh ketika jatuh ke tanah, menjadi pohon yang besar dan tentu saja berbuah. Biji-bijian itu tidak akan pernah bisa tumbuh kalau hanya disimpan dalam kantong plastik atau bahkan bila diletakkan di atas lantai marmer yang indah. Sebelum bertunas dan berkembang menjadi pohon, biji itu akan mengalami proses pembusukan. Yesus menggunakan paradigma biji sesawi untuk melukiskan kerajaan Allah. Proses pertumbuhan gereja itu mengambil pola pertumbuhan tanaman. Meskipun Yesus tidak secara langsung mengajarkan cinta pada lingkungan, perhatiannya pada lingkungan terlihat dari perumpamaan-perumpamaan yang digunakannya. Biji adalah gambaran dari Yesus sendiri yang mengalami pembusukan ketika ia mati dan dikuburkan. Andai kata Yesus tidak mati dan bangkit, gereja tidak akan pernah ada. Iman Katolik didasarkan pada Kristus yang menderita sengsara, wafat, dimakamkan, bangkit dan naik ke surga dengan mulia. Para martir dan santo-santa pun mengalami proses penderitaan dengan cara masing-masing. Mereka memang manusia dan tidak sempurna, tapi mereka setia mengikuti Yesus. Proses pembusukan juga kita alami lewat penderitaan dalam hidup. Memang penderitaan bukanlah nilai yang harus kita kejar dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ingin hidupnya menderita. Tapi kenyataannya hidup manusia tidak sepenuhnya mulus tanpa kesulitan dan penderitaan. Pengikut Kristus hendaknya dengan bijaksana melihat penderitaan sebagai sarana bagi Allah untuk membuat kita bertumbuh dan berbuah. Seperti biji yang bersedia dicampakkan dan dibusukkan di tanah. Demikian juga kita pengikut Kristus harus siap dicampakkan ke tanah penderitaan, supaya tumbuh dan berbuah. Kesetiaan menjalani proses pembusukan itulah yang akan menjadikan kita pohon yang berdaun lebat dan buahnya dirasakan semua orang. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.